Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita memuji Allah, menyanjung Allah, mensyukuri nikmatnya, mensyukuri rahmatnya, mensyukuri karunia-Nya. Karena dengan seorang mukmin mensyukuri apa yang telah diberikan kepada hamba-Nya menjadi sebuah pesan bagaimana orang-orang yang beriman berterima kasih kepada Sang Pencipta langit dan bumi atas kesempatan yang tidak datang kedua kalinya, yaitu beramal soleh fi daril bala, di tempat yang penuh dengan ujian saat ini. Ummahati fillah rahimakumullah. Tatkala kita tahu tolak ukur kita di dunia ini adalah kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang tidak benar, salah, antara yang berupa kebaikan ataupun keburukan, antara ganjaran pahala ataupun dosa dan maksiat. Maka seorang mukmin akan senantiasa mendapatkan petunjuk setiap aktivitas yang dia ukur, apakah bisa mendapatkan kebaikan ataupun keburukan, apakah bisa mendapatkan ganjaran pahala ataukah dosa dan maksiat, apakah bisa mendapatkan apa-apa yang dicintai Allah, menjadi hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya, ataukah menjadi hamba yang dibenci, bahkan dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah, atas izin Allah. Dan kami ucapkan mohon maaf, ya, ma'dziratan wa kadzalika al-'afwu minni atas ketidakhadiran pada pertemuan yang lalu, karena qadarullah wa masyafa'al, tidak ada yang tahu ya namanya sakit, ya. Maka kita akan mulai pada malam hari ini untuk beramal soleh. Sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Muslim. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba yang beriman, kullukum dhallun, setiap kalian dalam kesesatan." Dahulu kita pernah belajar, Ummahat, ada namanya isim ma'rifah dan isim apa, Ummahat, namanya? Isim nakirah. Isim nakir.
Isim ma'rifah menunjukkan kepada hal yang khusus dan telah diketahui. Isim nakiro adalah ya sesuatu yang sifatnya umum, tidak dikenal ataupun tidak diketahui. Pada hadis qudsi ini Nabi atau lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi dengan menggunakan kosakata dhalun, bukan adhallu, bermakna umum bahwa setiap kalian itu pasti dalam keadaan kesesatan, berada di dalam kesesatan. Apa makna kesesatan? Ketidaktahuan, kejahilan, kebodohan. Semua kita ini bodoh. Kata Allah Jalla fi'ula. Semua kita ini sesat. Tidak tahu apa-apa. Tidak berada di jalan yang benar pada asalnya. Semua perkara dunia maupun akhirat, semua perkara yang ada di muka bumi ini, kita ini sesat, kesesatan, ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang ada di dunia ini. Illa, nanti Ummahat akan belajar di kitab Al-Muyassar, yaitu al-istithna, pengecualian. Siapa orang yang tidak sesat? Man hadaituhu, kecuali orang yang kuberi petunjuk. Orang yang telah aku beri petunjuk. Hidayah. Dia berada di dalam Islam. Hidayah. Dia bisa mengetahui. Itu hidayah dari Allah. Dia bisa mengenal Rabbnya adalah hidayah. Dia bisa berpikir untuk kehidupannya, untuk menjalani kehidupannya, untuk mencukupi kehidupannya, kebutuhannya adalah hidayah. Petunjuk. Karena Allah yang memberikan petunjuk. Bukan ustadznya, bukan gurunya, bukan bosnya, suami ummahat yang ada di kantor. Bukan. Tapi Allah yang memberikan petunjuk melalui orang tua kita, melalui guru. Guru hanya menjadi wasilah perantara untuk menyampaikan ilmu. Yang memberikan pemahaman bukan guru, tapi Allah yang memberikan pemahaman. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kefakihan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah yang memberikan rizki, petunjuk dari atasan diberikan kepada bawahan. Petunjuk setiap awal bulan ada yang diberikan dari kewajiban perusahaan-perusahaan. Itu adalah petunjuk yang Allah berikan melalui perantara-perantara yang ada di permukaan bumi ini. Turunnya hujan, tunjuk. Karena Allah yang memberikan melalui perantara para malaikat. Fastahduni. Nanti ada namanya fi'il khumasi. Istahda, yastahdu, fastahduni. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Jangan petunjuk yang lain. Mau dapat pemahaman ilmu, minta sama gurunya. Pokoknya gimana caranya saya harus paham. Mau bagaimanapun caranya, kalau Allah menghalangi pemahaman kita, ya, maka guru tak akan mampu untuk memberikan pemahaman kepada muridnya. Mau bagaimanapun caranya, ketika kita kehilangan sesuatu, maka mintalah petunjuk kepada Allah, bukan kepada orang pintar. Kepada orang yang katanya pintar, paranormal dan lain sebagainya. Ya, minta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala.
melalui perantara-perantara yang ilmiah, ya. Belajar, terus belajar, nggak paham-paham, ya itu wajar. Karena guru bukan memberikan pemahaman. Yang memberikan pemahaman itu Allah melalui perantara guru atas usaha kita dengan guru kita. Ketika sudah paham, maka sandarkanlah pemahaman itu bukan karena guru, tapi biiznillah. Allah yang memberikan pemahaman kepada kita. Pernahkah kita merasakan satu kelas belajarnya sama, ya, materinya sama antara ummahat dengan ummahat yang lain. Gurunya sama, materinya sama, gurunya sama, waktunya sama. Tapi tingkat pemahamannya berbeda-beda. Karena Allah yang memberikan pemahaman tersebut. Ya, fastahduni, maka minta petunjuk kepadaku, ahdikum. Maka aku akan memberikan petunjuk kepada orang yang meminta petunjuk. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Fahimtuna insyaallah ummahati. Insya Allah. Insyaallah. Baik, ya. نواصل دراستنا في هذه الليلة مباركة في أي مادة ندرس أمهات في أي درس ندرس دروس اللغة أو الميسر. Silakan, mungkin bisa disepakati, ya. Durusulugos. Durus lughah. Bagaimana kita bahas durus lughah Umahat? Karena seharusnya kan pekan kedua itu nahwu ya, biasa. Karena eh, pekan kemarin Ana tidak hadir, ya. Jadi hari ini mau durus lughah atau al-muyassar, ya. Kita buat kesepakatan. Silakan. Karena minggu kedua Al-Muyasar, Pak Ustadz. Minggu kedua al-muyassar, betul. Kalau sesuai jadwal ya. Tapi dikembalikan kepada ummahat, ya. Nasi itu Ustadz. Baik. Ya. Bagaimana kalau kita sesuaikan, ya, dengan pembahasan durus lughah terlebih dahulu, dikarenakan, ya, untuk menambah mufradat, ya, yang ada di kelas ba itu sangat penting, ya. Muafiq insyaallah Umahat. Muafiq Ustadz. Insya Allah. Insyaallah, muafiq insyaallah. Ya. Aina wasalna? Sampai halaman berapa kita di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah? Ada yang masih ingat? الدرس الرابع أليس كذلك؟ خلاص الدرس الرابع. Ini saking lamanya nih sampai lupa Umahat. Pelajaran keempat halaman 26. Alaysa kadzalik? Nah, Ustaz. Naam. Ya, bala. Alhamdulillah di pelajaran yang keempat Umahat di halaman 26. Ya. Silakan dibuka di halaman 26. Ya. Yang dibahas pada pelajaran yang keempat itu tidak banyak. Jadi mudah-mudahan bisa cukup waktunya untuk kita coba bahas percakapannya, hiwar, ya, hiwarnya terlebih dahulu. Baik, ya. Di sini antara Yusuf dengan Ibrahim, ya, antara Yusuf dengan Ibrahim. Seperti biasa, ya, kita coba untuk bergantian, ya. Ana Yusuf ummahat Ibrahim. Ya, ana Yusuf ummahat
Ibrahim. Nanti ditukar kembali ana Ibrahim Ummahat Yusuf. Tayyib. Ad-darsul rabi' fi safhati 26. Dibuka di halaman 26 pelajaran yang keempat. Tayyib. Kita mulai dalam percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa ya khali la'allaka bi khair. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Dhahaba ila ذهب إلى السوق Wa aina ummuka? Dhahaba ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu Jami'ati. Jami'ah. jami'ati. Wa aina akhawatuka? Dhahabna ila madrasati. Amma dhahabta ila madrasati al-yawm? بلى Bala dhahabtu ba'dal salatil ula. Limadha raja'ta? رجعت Raja'tu لأنني مريض Lannani Li'annani maridun. La ba'sa. Adhabta ila tabib? نعم Na'am zahabtu. Dhahabtu. Tayyib. Ya. Silakan Ummahat Yusuf, ana Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ya khali, kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Dhahaba ila as-suqi. Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainabah. Wa aina ikhwatuka? Bukan ikhwatuka, wanya nggak panjang. Ikhwatuka. Wa aina ikhwatuka. Nah. Dhahabu ilal jami'ati. Wa aina akhwatuka? Dhahabna ilal madrasati. Amma dhahabta ilal madrasati Yawma ya. al-yawma. Ilal madrasati al-yawma. Nah. Bala, dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissati al-ula. Mada raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhabta Ila tabibin. Kalau dibaca semua ya. tabibin. Na'am, dhahabtu. Alhamdulillah. Ya, kita bahas ummahat. Yang dibahas di pelajaran keempat ini adalah fi'lun madin. Yang pertama adalah fi'lun madin. Ya. Fi'lun madin itu artinya kata kerja lampau. Ya, kita bahas di sini. Yusuf mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamam ya, sempurna. Mengucapkan salam yang pas ya, itu sampai wabarakatuh. Ya, kalau kita mengucapkan Assalamualaikum saja boleh. Ya, boleh. Yang nggak boleh adalah menjawab salam dengan mentaksir, mensingkat ya. Menyingkat itu nggak boleh. PRWB Misalkan gitu.
Kalau RWB itu di WA itu. Ya. Apa itu teng teng? Ini dengan ucapan Ummahat, ya, bukan Oh. AS1RWB, bukan. Ya. Waduh, disingkat. Disingkatnya singkat bahasa Arab nih, misalkan Assalamualaikum. Ya, Salam. lalu dijawab Waalaikumsalam atau Waalaikum saja, nggak boleh. Ya, misalkan yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya lengkap juga. Nggak boleh Waalaikum saja. Salam. Itu namanya qalil adab, ya, nggak punya Oh, adab. kinupat. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau versi Indonesia ya disingkat, benar-benar disingkat. Assalamualaikum. Nah, itu Assalamualaikum. WRWB. Waalaikum. Assalamualaikum. Itu anak-anak tuh begitu tuh. Ya. Nak Ini jaksel. nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, disingkat-singkat. Ya, Waalaikumsalam. Ya, disingkat. Waalaikumsalam gitu ya. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ya. Nah, ini menyingkat, mentaksir ini hanya orang-orang Indonesia yang banyak begitu. Ya Rasulullah SAW. Mohon maaf. Kurang beradab. Ya. Iya, Abu Bakar RA. Radhiyallahu Antini. Radhiyallahu an. Iya. Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepanjangan, cari kalimat nama-nama yang mudah. Allah Ta'ala. Iya. Rasulullah, udah Rasulullah aja, nggak usah pakai SAW kalau nggak mau ditulis. Kepanjangan udah Rasulullah aja. Abu Bakar radhiyallahu anhu susah misalkan, ya udah nggak usah ditulis. Ya, jangan sampai disingkat-singkat. Ya, kira-kira Ummahat punya nama disingkat boleh nggak? Jangan kan sedikit disingkat. SJD. Iya, namat. Ya kan nggak boleh. Ummu Abdillah dipanggil Dilah. UA. Oh, UA gitu. UA dong. UA. Ya nggak bisa. Pak. Tapi kan ustadz banyak tuh. Ya, KHB misalkan. Gitu kan. Oh, iya. Itu branding beda lagi. Coba ketemu sama orangnya, ya panggil KHB sopan nggak ya? Enggak ada adab itu. Ustaz, kalau Allah aja nggak apa-apa ya Ustaz? Kenapa? Kalau Allah aja nulisnya lagi nulis Iya, gitu. misalkan gitu ya, atau Allah Ta'ala, paling gampang tuh. Allah Ta'ala, ya. Kalau di WA gitu. Kenapa? Kalau Allah aja boleh Ustaz? Boleh Nulisnya. saja, asalkan Cuman ya, kalau bakhil tulis banget. ya, iya bakhil ya, kurang ini ya, apa namanya, pelit kayaknya gitu ya. Apa susahnya tulis Allah Ta'ala? Apalagi ada yang disingkat Allah Ta'ala, ya. Kalau itu lagi kan udah. apa tuh Pak Ustaz? Allah. Kalau buru-buru, ya misalkan buru-buru lagi WA, ya nggak ada masalah daripada Allah SWT. Gitu. Ya, itu juga harus diperhatikan. Nah, kita lanjutkan Ummahat. Ini baru salam ini, udah panjang. Ya, kita masuk berikutnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa artinya? Selamat datang. Selamat datang. Halo gitu. Selamat datang, halo. Ya. Ucapan pertemuan. Ya, ucapan pertemuan. Ahlan itu dari kata ahl. Apa artinya ahl? Ahlul bait. Ya. Ahli bait. Kalau iya disingkat jadi alu. Ya, makanya ada kalau Ummu Abdillah kan marganya Al-Amudi kan? Iya. Alu. Iya. Al-Mudi. Al-Amudi, ya. Iya. Alu itu artinya keluarga. Ahl itu keluarga.
ya. Ah, Kalau yang pakai ba itu juga marga Yaman Bawazir. biasanya. Kekok. Bawazir. Bawazir. Seperti Ibu Sajidah kan ba juga kan. Bakser. Bakser. Nah, ya itu juga dari artinya keluarga. Jadi makna keluarga itu ba ataupun ahal. Alu kalau disingkat alu. Makanya ada alu Su'ud. Nah, As-Sudais itu keluarganya Sudais, ya. Alu Sudais, ya, singkat, ya. Seperti itu. Ahl itu artinya keluarga. Jadi pertemuan pertama itu seperti keluarga. Namanya ahlan, ya. Wasahlan dari kata sahal. Apa artinya sahal? Mudah. 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 Karena kita bertemu, ya, berharap, doa. Jadi kalau dalam bahasa Arab dimansubkan dalam bentuk tanwin, fathatain, itu artinya adalah doa. Contoh syukran. Apa artinya syukran? Terima kasih. Itu doa, artinya syakarallah, ya. Kita bersyukur kepada Bersyukur Allah. kepada Allah. Iya. Afwan pun begitu, demikian. Ya, terima kasih sama-sama. Kenapa afwan sama-sama? Padahal kan afwan artinya maaf. Iya, itu kenapa Ya. tuh, Ustaz? Iya, karena dari kata afallah, ya. Allah memberikan maaf, ya. Ya, kepada kita semua. Ya, sama seperti sahlan, ya, semoga kita diberikan kemudahan. Ya, jadi maknanya itu lebih dalam. Makna selamat datang, halo, gitu ya. Marhaban juga sama, ucapan pertemuan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang ke Ramadan. Bik, ya, kepadamu atau denganmu. Ya Khali, wahai Khali, mama Khali. Paman dari ibu. Paman dari ibu. Paman dari ibu. Paman dari ibu. Ya. Ya, paman dari ayah namanya Ammi. 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 Ya, ammun. Ya, kalau pakai domir anak ammi. Ya khali, kalau orang jamaah biasanya hali. Hali halati. Tapi enggak semua ya. Hala. Ada khali ya. Hala. Ya. Hala khali ya. Ya, betul. Kaifa haluka? La'allaka bi khair. Apa artinya? Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga baik-baik saja. Orang Bahrain beda. Ya, semoga baik-baik. Makanya orang Indonesia yang jamaah menganggap orang pribumi itu ahwal. Ahwal. Kerabat dari ibu. Ahwal. Keluarga ibu ya. Iya. Keluarga ibu. Karena kan mereka datang menikahi orang-orang pribumi, gitu ya. Maka disebut dengan ahwal. Ya. Itu dari kata khal. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yusuf mengatakan alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Iya. Terkadang banyak orang yang salah nulis ya Umar. Alhamdulillah, kata Allahnya pakai alif. Alif lam. Oh iya tuh Ustaz. Enggak mestinya Ustaz. Enggak. Ya, lihat di banyak ayat dalam Al-Qur'an ya. Alhamdulillah. Lillahi milik Allah. Jadi bukan Allah. Alhamdulillah ada alifnya. Ya, itu tidak demikian. Ya. Jadi pujian itu hanya milik Allah. Lillah. Ya, aina abuka ya Ibrahim? Di mana ayahmu ya Ibrahim? Di mana ayahmu wahai Ibrahim? Dhahaba ila as-suqi. Dia pergi ke pasar. Dia telah. Telah pergi ke pasar. Dhahaba itu adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya adalah yadhhabu. Yadhhabu. Ya. Berarti dia dari wazan apa? Fa'ala yaf'alu. Masya Allah. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kayaknya sudah kita bahas ya. Bab berapa itu? Fa'ala yaf'ilu itu bab pertama. Ya. Bab ketiga, bab kedua Ustaz. itu iya betul. Bab kedua fa'ala yaf'ulu. Bab tiga fa'ala yaf'alu. Ya.
Ini harus diingat umat nih dalam kitab tasrif ya. Kitab tasrif ya. Ya, ilasu ke pasar. Wa aina ummuka? Dan di Di mana mana ibumu? ibumu? Ibumu ya. Zahabat ila khalati Zainab. Apa artinya ummahat? Dia Dia telah telah pergi pergi ke ke rumah rumah Halati Zainab. Bibi Zainab. Bibi Zainab. Ya, Bibi Zainab. Bibi Zainab. Bukan. Halati Ya, Zainab. Halati Zainab deh. ya. Ada Tante kata Zainab. domir anati. Oh, bibiku. Oh, bibiku. Bibiku Zainab. Bibiku Zainab. Ada Ya. dikit. Ya. Ada dikit itu bermakna ummahat. Iya. Ya. Bibi Zainab berarti bibinya siapa nggak tahu. Siapa tahu bibinya tetangga namanya Zainab. Ya kan? Ini bibiku, maksudnya bibinya si Bibiku. Ibrahim. Zainab. Iya. Allah Ustaz. Tentu berbeda jauh. Kalau bibimu holatak gitu, Ustaz? Enggak. Hah? Ila Kholat. Latak kan biasa gitu. Oh, tiga. Kholatika. Khalatika. Ya. Cara Ya, cepat. kan ada domir, ada harf jar. Harus jar. Oh. Ya. Kalau bahasa fusha demikian, kalau bahasa amiyah mungkin kholatak ya, mungkin. Ya. Zahabat ya. Zahabat ini adalah domir apa? Temuan. Iya, Apa domir? Iya. Iya, domir iya. Iya. Ya, untuk perempuan ada taknis namanya itu, menunjukkan dia perempuan. Zahabat ya. Ila khalati, kepada bibiku namanya Zainab. Ya, dan dia adalah mamnu' minas sarf. Iya, mamnu' minas sarf. Makanya jadi Zainab. Naam. Wa aina ikhwatuka? Apa artinya? Dan di mana saudara Perempuanmu. laki? Saudara Ikhwah perempuanmu. pria. Saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu. Bukan saudara-saudaramu. 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 Di mana saudara-saudaramu? Ya, ikhwah itu jamak dari akhun. Ya. Akhun Berarti jamaknya laki-laki, Ustaz. Iya, laki-laki. Ya, kalau saudari baru perempuan. Ya. Akhwat. Ya, kalau ini ikhwah. Jadi akhun jamaknya ada dua. Masih ingat? Yang pertama adalah apa? Ikhwatun. Ya. Ikhwanun dan ikhwatun. Ya. Ya, ikhwatun. Ya. Apakah maknanya sama? Maknanya sama, tapi ada yang berbeda. Tetap kembar itu tidak sama, Umar. Ya. Ada yang kembar siam tapi tetap karakternya berbeda, gitu ya. Nah, bedanya adalah ikhwa itu adalah saudara lebih dekat. Ya. Ikhwah. Saudara lebih dekat daripada ikhwan. Ikhwan itu secara umum. Ya, misalkan saudara-saudara muslim, ikhwan. Ya. Ikhwanul muslimin, gitu ya. Nah, kalau ikhwah itu lebih dekat lagi, bisa jadi saudara kandung atau memang saudara semuslim tapi dia benar-benar seperti saudara kandung. Disebut dengan ikhwah. Ya. Ya. Naam. Zahabu ilal jami'ah. Ma makna zahabu ilal jami'ah? Mereka telah pergi ke kampus. Kampus, sahih. Perhatikan di sini perubahan dari fi'il zahaba pada kata zahabu. Ya. Zahabu itu adalah hum zahabu. Ya. Kalau kita belajar kan tasrifnya zahaba, zahabu. Zahabu artinya telah pergi. Mereka telah pergi ke jami'ah, universitas atau kampus. Ya. Wa aina akhawatuka?
Dari mana Dan saudara dari mana saudari saudari. saudari. Iya, saudari. Saudara perempuan. Saudari atau saudara perempuan ya. Boleh ya. Artinya akhwat itu jamak dari apa ummahat? Uhtun. Uhtun. Sahih Tuh. ya. Uhtun, saudara-saudara perempuanmu atau saudara-saudarimu ya. Dhahabna ilal madrasati. Mereka telah pergi ke sekolah. Mereka telah pergi ke sekolah. Jadi saudara laki lebih tua mana nih? Saudara laki-laki apa saudara perempuan, Ummahat? Saudara laki-laki. Iya, saudara-saudara laki-laki itu lebih tua ya dibandingkan saudara perempuan. Karena dia pergi ke kampus, kalau saudara perempuan itu pergi ke madrasah. Oh. Ya. Taunya guru gimana, Ustaz? Madrasah jadi guru. Jadi guru. Maksudnya gimana madrasah ini? Dia pergi ke Mudarrisah. sekolah tapi tapi dia guru. Tapi pergi ke sekolah. Oh, ya bisa juga ya, bisa juga. Ya, bukan jadi murid ya, jadi Makin guru. ribet kan? Lupa. Bisa Tajidah. juga zahabu ilal jami'ah, saudara-saudara laki-laki ke kampus jadi dosen, bisa jadi. Oh iya, benar. Ustaz tilawat lu. Bisa juga. Nah, ya, segala sesuatu bisa terjadi. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Berikutnya, ama zahabta, ya mohon maaf ya, ini bukan amma ya, mohon maaf. Ama. Ya, yang betul bukan tasydid, enggak ada tasydidnya. Iya. Ama zahabta ilal madrasatil yauma? Apa artinya? Apakah ama zahabta apa telah pergi ke sekolah hari ini? Apakah mereka pergi ke sekolah hari ini? Ya. Apa artinya ama? Apakah tidak? Tidakkah dia pergi? Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Gitu ya. Oke. Tidakkah? Ya, Tidakkah. atau bukankah boleh juga. Iya, Ya, tidakkah, bukankah ya engkau ya pergi ke sekolah al-yauma. Ya. Al-yauma itu artinya adalah hadzal yaum. Al-yauma artinya adalah hadzal yaum. Ya. Jadi kalau al-yauma dia mansub berarti artinya adalah hari ini. Ya. Bukankah ataukah ya engkau pergi ke sekolah hari ini? Ya. Bala. Dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissatil ula. Apa artinya Ummahat? Iya. Aku pergi dan sudah pulang setelah jam pelajaran awal. Nah, pelajaran pertama. Oh, ya. Jadi kalau ditanya ama, bukankah atau tidakkah, maka jawabannya bala. Bukan na'am. Bala itu artinya tobaan. Tentu. Betul. Gitu ya. Oh, bukan bala itu bahasa sopannya dari na'am gitu, Ustaz. Oh, bukan. Lain arti berarti ya? Ya, lain makna. Ya. Lain makna. Ya, lain makna. Apalagi kalau Indonesia, jadinya gorengan. Bala-bala. Bala-bala. Ya. Naam. Bala artinya tentu, ya betul, oke. Zain, kuais, ya. Kalau bahasa amiyahnya, ya. Dhahabtu, aku telah pergi. Wa raja'tu, dan aku telah kembali. Ini adalah fi'il madhi, Ummahat. Ya, jadi perubahan fi'il madhi yang dipraktekkan di pelajaran keempat. Ba'da, setelah al-hissah. Ya, al-hissah itu bukan kisah ya. Bukan cerita, bukan. Hissah itu apa? Pelajaran. Pelajaran, dars pelajaran itu. Jadi apa yang benar? Google. Hah? Jam apa? Jam tangan. Pelajaran nggak sih, Ustaz? Jam Jam pelajaran. pelajaran.
Duh, takut Ya, salah. ya. Bukan Aduh. pelajarannya, tapi jam pelajaran. Ya, hissah itu adalah bagian, Hissah. artinya bagian jam Hissah. pelajaran al-ula, yaitu jam pelajaran pertama. Pertama. Kenapa ula? Kenapa nggak awal? Ummahat? Karena hissah mu'annas. Karena al-hissah mu'annas, ada tak marbutahnya, dan al-ula dia adalah naat bagi man'utnya al-hissah. Naat man'ut ya. Jadi dia harus mengikuti mu'annas juga al-ula. Ya, sahih. Fahim tunna insyaallah. 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 Ini kayaknya yang rame hanya Ibu Nur Hikmah, Ummu Abdullah dan Ibu Sajidah. Kemana yang lain ini? Lima. Mungkin bisa aktif ya, Ummahat. Ya. Ibu Dian nih, Masya Allah. Nggak apa-apa, salah juga, Bu. Saya juga ngerti. Tebak-tebak. Ya, Yang ini paling sepuh di posisi sini yang Ibu Dian boleh ikut ya di diskusi ya. Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal keberanian. Ya, keberanian berdiskusi ya. Ya, berdiskusi. Nah, Pak Ustadz kita yang lanjutkan. Silakan. ba'da al-hissah. Al-hissah fil ula. Ula itu maksudnya naat maut Awal. awal. Kalau Jadi mufradnya apa Pak Ustadz kalau bisa? apa? Mufradnya Mufradnya sama ya, kan ba'da ya, kita bahas ya, ba'da al-hissah. Ya. Hissah itu mu'annas mudzakkar, Ibu Dian. Mu'annas. karena ada tamar butoh. Jadi apa? Mu'annas. Mu'an. Ya, maka ula dia adalah mu'annas. Dia adalah naat sifat, dan yang disifati adalah man'ud. Man'ud. Kalau misalnya Ula ini ya. kalau misalnya laki-laki pelajar maksudnya. Kalau untuk awal misal ganti ba'da darsil awal. Ya, hissahnya diganti. Jadi dars, pelajaran. Setelah pelajaran pertama, dars al-awwal. Ya. Kayaknya Kalau maksudnya ulanya mau diganti awal. Ya. Begitu Ibu Dian? Ya Pak Ustadz. Iya, baik. Kita lanjutkan dulu ya Ummahat. Kita lanjut. Limadza raja'ta? Apa artinya Ummahat? Kenapa pulang? Kenapa kamu pulang? saya pulang. Bahasanya orang Kembali. awam ya. Kenapa pulang? Nah. Kalau bahasa bakunya, kenapa? Ya, Mengapa? Kamu pulang. Kamu pulang. Ya. Maka jawabannya Ibrahim, raja'tu li'annani maridun. Aku pulang karena aku sakit. Karena aku sakit. Iya, ini bahasa orang awam lagi nih. Ya, bahasa Indonesianya dong. Baku. ya. Saya pulang karena saya sedang sakit. Karena saya sedang sakit. Nah, itu masih belum. Aduh. Saya pulang Ya. dikarenakan sakit. Saya telah pulang gitu, Ustaz. Iya, saya telah pulang. Ya. Karena saya sedang berasa sakit. li'anna. Terkadang kita mengartikan li'anna itu karena. Ya. Secara bahasa li'anna itu li ditambahkan anna. Mestinya Li ditambahkan anna. Jadi artinya apa? Karena sesungguhnya saya karena sedang sakit. Saya dalam kondisi Panjangnya. bukan sedang sakit. Bukan sedang. Marid itu bukan sedang. Berarti
Dia bukan Habis? kata kerja, ya bukan kata kerja yang ada Iya, kata telah isim. dan sedang. Iya, dia isim. Isim. Ya, maka saya telah pulang karena sesungguhnya saya dalam kondisi sakit. Ribet ya Sakit. bahasa ini. Mm-mm. Ya begitu. Lihat ya. Benar, Pak Ustadz, Kalau karena bahasa kitanya ya sakit sakit. gitu, Pak Kenapa? Ustadz. Iya, karena sakit. Sakit. Kondisi sakit. Saya Kapan itu sakitnya? Ya waktu itu. dikarenakan saya Ya, dalam apa tadi? karena Karena sesungguhnya saya dalam kondisi Saya dalam sakit. kondisi sakit. Iya. Ya kalau sedang sakit bukan maridun, ya ya menggunakan fiil mudhari. Ya. Amrod. Amrodu. Iya. Kan kalau iya amrodu saya sedang Sakit. iya ya pahim tunna insyaallah Insya Allah. Insya Allah. insyaallah. Jadi waktu itu dia pulang dalam kondisi karena sakit. Kalau sekarang ya nggak tahu masih sakit atau enggak gitu ya. Seperti Lebih itu sehat kayaknya, Ustaz. ya. Insya Sehat Allah. ya mudah-mudahan. Biar Sehat insya Allah. ya. Baik. Itulah pentingnya memahami bahasa Arab karena bahasa Arab itu terlalu terperinci ya, terlalu detail. Hmm. Kalau saya salah berucap itu nanti maknanya bisa berbeda. Ya, maknanya berbeda. Ya, maka kita lanjut di sini. Yusuf mengatakan la ba'sa. Mungkin mau Tidak ditambahkan lagi mengapa. la Tidak ba'sa. mengapa. Ya, tidak Laba mengapa. sabihi. La ba'sa bihi tidak mengapa. Ya, bihi kembali kepada perkara yang sebelumnya, mungkin dalam kondisi sakit ya. Nah, kalau orang sakit biasanya kita bilang apa? La ba'sa tahurun. Tohur. Insya Allah. Allah. Tohurun insya Allah. Ya Allah. Artinya apa? Tidak mengapa, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa. Ngacak banget artinya. Ya. Oh, ya. Ini Semoga mensucikanmu. mensucikan, menggugurkan dosa. Menggugurkan. Menggugurkan dosa. Ya, ya, insya Allah menjadi penggugur dosa. Tapi ini dibantah, kalimat ini dibantah oleh orang, ya, orang awam di zaman Nabi, ya. Orang sakit kok disuruh bersyukur. Orang sakit nggak apa-apa, menggugur dosa, ya. Nah, sama seperti zaman sekarang kalau dibilang kan, oh sakit nggak apa-apa sakit. Alhamdulillah la ba'sa turun insyaallah. Bahkan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Karena jadi momentum untuk introspeksi diri gitu ya. Ya. Tapi banyak juga orang yang nggak mau gitu ya. Orang sakit bukan didoain cepat sembuh malah nggak apa-apa gitu ya. Itu ada di zaman Nabi, besoknya meninggal. Ya, besoknya meninggal. Makanya hati-hati ya. Arab Badui itu ya lagi sakit, demam tinggi, lalu doakan aku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan syafaqallah la ba'sa taur insyaallah. Ya. Semoga Allah menyembuhkanmu nggak apa-apa. Sakitmu itu menggugurkan dosa. Ya. Wailaka, sungguh celaka engkau. Ya. Sungguh celaka engkau. Orang sakit bukannya didoain cepat sembuh ya, malah nggak apa-apa. Jadi gugur nggak dosanya begitu, Seth? Kagak tahu. Nambah dosa. Ya. Nambah Nambah dosa. kayaknya. Iya. Nah, itu dia pentingnya untuk kita bermuhasabah ya. Kalau sakit itu kita harus introspeksi diri. Bukan sakit itu, aduh sakit gara-gara tetangga tuh ketularan. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Ini gara-gara ketularan waktu zaman COVID nih gara-gara ini nih bersentuhan sama saudara tuh. Jadi kena COVID. Janganlah haula wala quwata illa billah. Ya, nggak boleh begitu. Karena penyakit itu datangnya dari siapa? Allah. Dari Allah. Ya, untuk menggugurkan dosa kita. Baik.
Adhabta ila tabibin. Apa artinya? Kamu Apakah telah kamu pergi pergi ke ke dokter? Apakah kamu dokter? telah pergi ke dokter? Ke dokter. Dokter di sini kenapa menggunakan tabibin? Sama seperti tadi nih, Profesi. nakiroh, ya, nakiroh. Entah kebetulan ya atau bagaimana, ya. Tabibin itu artinya adalah ke dokter, ya, yang kita nggak tahu dokternya siapa, Umum berarti ya. ya. Dokter umum mungkin, gitu ya. Secara umum, ya. Yang belum Sakitnya tahu. sakit apa? Seperti kita tahu, ya, ada saudara kita di kelas ini yang sakit, ya. Ummu Unaisah, ya. Syafahallah la ba'sa turun insyaallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan ya untuk beliau. Amin. Nah, itu kita nggak tahu penyakitnya apa, baru dibilang batnun, ya. Ya. Apa artinya batnun? Sakit Mabtun. perut, Perut. sakit perut, mabetun. Tapi kan kita nggak tahu sakit perutnya karena apa, ya. Mah, Ke dokter. Kan rujak Ya, itu kan itu kemungkinannya Ibu Nur Hikmah mah gitu. Nggak tahu karena yang lain, sakit Bisa perutnya pencernaan, ya, diare. diare, ya, mungkin. Ya, terlepas itu ya kita sarankan ke tabib, ya, dokter umum dulu, baru dicek gitu. Nggak at-tabib, ya, dokter spesialis langsung, gitu ya. Tidak demikian, ya, seperti itu. Fahimtun insyaallah. Ustadz Afan, nanya Ustadz. Ya. Ilat tobibin. Tapi kan di Ya. penulisannya ada alif lamnya Ustadz. Tetap pakai tanwin bukannya kalau udah ada alif lam nggak pakai tanwin Ustadz. Ada alif lam. Nggak ada alif Nggak lam ada, di sini. nggak ada alif lam. Di buku yang putih Ustadz. iya. Oh, buku putih ada ya. Ya, ini Iya Ustadz. perbedaan. Kalau pakai alif lam itu artinya Tobibi kan ke Ustadz. dokter, iya, ilat tabibi. Iya. Tetap, ya, kasrah saja bukan kasratain. Berarti Hmm. maknanya adalah ke dokter yang sudah diketahui, ya. Rifat. Mungkin iya, Berarti dia sudah jelas. makrifat ya Ustadz ya. Tapi nggak perlu Makrifah itu. disebutin dokter apanya, Ustadz. Kalau kata udah jelas gitu, nggak perlu disebutin dokter apanya. Nggak perlu, ya, nggak perlu. Ya, jadi kita sudah tahu ilat tabib, ya, berarti ke Langganan dokter dokternya. yang sudah langganan mungkin yang sudah diketahui, Sedih. ya. Tapi Yusuf bilang kalau nggak pakai alif lam nakirah ilat tabibin, ya dokter yang kita nggak tahu siapa. Si Yusuf sendiri juga nggak tahu. Udah datang aja ke dokter, gitu Oh ya. iya. Nah, itu kan maknanya lebih dalam tuh kalau kita paham bahasa Arab, ya. Secara umum kan kita taunya pakai alif lam sama nggak pakai alif lam, udah itu aja bedanya kan. Artinya ya mirip-mirip lah gitu ya. Tapi ternyata berbeda. Ya. Alhamdulillah, syukran Ummu Dzikri sudah memberitahukan informasinya karena kebetulan saya pakai buku yang kuning. Ya, Afwan Ustadz. kertas kuning. Ya, naam. Kita lanjutkan terakhir. Naam dhahabtu. Apa arti Umar? Iya, pergi. Ya, saya Setelah pergi. Iya, saya telah pergi. Ya, artinya saya telah pergi ini saya sudah ke dokter. ya, sudah periksa, ya. Naam. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Ya. Mau tanya Ini Pak Ustadz yang ya, Al-Udnani. Itu kata Hmm? dasarnya apa ya Pak Ustadz? apa? Ini yang rojak tuh Hmm. Annani. Li'annani. Oh, li'annaninya. Li'annani itu aslinya adalah li'anna ditambahkan ana. Dulu kita belajar kalau nggak salah ya. Ada dua pilihan jawabannya. Kalau digabung jadi li'annani, ya, yang pertama, atau li'anni. Jadi li'anna karena ketemu domir,
ya. Jadinya li annani, ya. Li annani. Artinya sesungguhnya aku, ya, karena aku, ya. Kalau bahasa sederhananya karena aku, ya. Li annani marid, ya. Li annani apa misalkan zahabtu atau apa, ya, karena saya telah pergi, karena, ya. Artinya karena saya. Li annani itu artinya karena saya. Ya, bisa dipahami Ibu Dian? Insya Allah Pak Ustadz, ejaklah hai. Insyaallah, ya, wa jazakillah khairan. Naam, di pelajaran keempat, fokus kita kepada af'al, yaitu fi'lun madhi, ya, pada tasrif lugawi. Contoh zahaba, 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 zahabu, zahabat, zahabata, zahab, Sahabat. zahabna, Nah, Nah, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabti, zahabtuma, zahabtuma, zahabtunna, Zahabtunna. nah, zahabtu, zahabna, Zahabna. zahabna, ya. Itu pada tasrif lugawi, ya. Kalau di buku tasrif itu yang bawahnya yang kedua, ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, itu aja yang dibahas itu sebenarnya. Mudah karena kita sudah belajar. Ya. Karena kita sudah belajar, mudah, maka tugas pada malam hari ini, ya, adalah halaman 28. Ya. Tapi sepertinya terlalu mudah ya, Umar. Bagaimana? belum dicoba Ustaz. Oh, belum dicoba ya. Ya, kalau terlalu mudah nanti kita ganti yang agak sulit dikit lah. Yang Ya. mana sih? Berenang. Nah, halaman 28 ya, bagian 3, ya. Dan bagian 4. Ya. Bagian 3 dan bagian 4. Kalau nanti halaman 27, bagian pertama, kedua itu nggak usah. Nanti pada waktu pertemuan yang akan datang. Bagian 2 dan bagian 4. Bagian 3 dan bagian 4. Bagian 3, perintahnya adalah dha' fil amakinil khaliyati fima yalil fi'li, ya, zahaba, ya. Nah, kata dalam kurung itu apa? Zahaba ya. Zahaba. 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 Ya, wa asnaduhu ila dhamiril munasibi, ya. Dan disesuaikan dengan apa? Domir yang cocok, ya. Contoh nomor 1. Al-auladu titik ilal mal'ab. Al-auladu itu apa bentuknya? 1 orang, 2 orang atau banyak? Banyak. 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 Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Untuk mereka. Berarti al-auladu apa jawabannya? Zahabu. Zahabu, ya Allah. Salah ngasih tugas kayaknya nih, terlalu mudah. Jawab, pada nggak jawab sih. Mudah-mudahan ini ya bagian 3. Bagian 4. Nah, bagian 4 ini Nat apa Pak Ustadz? Jahaba wa kenapa? nat. Jahaba Ya, itu wa Mal'ab. asnaduhu, ya, sanad ya. Artinya dengan mengikuti domir munasib yang cocok. munasib apa dia? Oh cocok. Cocok, munasib. Sesuai. Ya. Ummahat dibeliin, misalkan Ibu Dian dibeliin baju sama anaknya atau sama siapa? Sama cucunya gitu ya. Oh, munasib. Ya. Cocok, sesuai. Ya, bisa dipraktekkan. Ya. Seperti itu. Bagian 4, sahihil jumalal atiyah. Ya, ummahat ini kan ada kalimat, disuruh dibenarkan kalimatnya sesuai dengan domir pada fiil. Contoh, adhabtu ilal mustashfa ya Muhammadu. Nah, ini kan Muhammadu apa? Kamu, laki-laki.
Kenapa dhahabtu? Maka yang sahih Dhahabu. apa? Adhahab, Dhahabu. dhahabta dong. Oh, Apakah engkau dhahabu. telah pergi ke rumah sakit, wahai Muhammad? Seperti itu. Ya, baik. Ini ya yang harus diperhatikan. Maafi soal ya, insya Allah. Hal min soal? Maaf, Ustaz. Bisa. Maafi soal. Alhamdulillah, atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan durusul lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut dalam pembahasan yang lebih menarik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu, keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan keberkahan dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita untuk beramal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Terakhir, mudah-mudahan ya, ini maksudnya sudah dibenarkan gitu ya Pak Ustadz, ya bukan disuruh dibenarkan, ya dikoreksi, bukannya salah atau bukan gitu ya Pak Ustadz. bukan, Dibenarkan. dikoreksi. Ya, Ya, baik, Pak Ustadz. kita akhiri Ummahat. Semoga Allah pertemukan kita ya di dalam surga-Nya. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi